Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Momentum beras oplosan, saatnya kembali dukung beras lokal Bali. Akhiri praktik open dumping, TPA Suwung ditutup setiap hari Rabu. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Madis Kedenkarang. Inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, kasus beras oplosan menjadi momentum penting untuk kembali menggalakkan konsumsi beras lokal Bali. Beras lokal Bali memiliki keunggulan dari segi kualitas dan tentunya mendukung keberlanjutan sektor pertanian di Bali. Beras lokal Bali bukan hanya soal kualitas dan keamanan pangan, tetapi juga soal pemberdayaan petani lokal dan menjaga kelestarian sawah-sawah di Bali. Alih fungsi lahan sawah yang masif akibat perkembangan pariwisata menjadi tantangan serius bagi ketahanan pangan Bali. Dengan membeli dan mengonsumsi beras lokal, masyarakat secara langsung berkontribusi dalam menjaga keberlangsungan pertanian dan perekonomian petani. Diharapkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya beras lokal, Bali dapat semakin mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya dan terhindar dari praktik-praktik curang seperti beras oplosan. Kasus beras oplosan menjadi momentum penting untuk kembali menggalakkan konsumsi beras lokal Bali. Satu sisi fenomena beras oplosan, tetapi sisi lainnya coba kita berdayakan menggunakan beras-beras lokal yang dijual di eceran dari subak-subak yang kita berdayakan sebagai penguatan pangan lokal. Beras lokal Bali memiliki keunggulan dari segi kualitas dan tentunya mendukung keberlanjutan sektor pertanian di Bali. Yana, Bali TV. Hingga saat ini, Bali masih sangat bergantung pada pasokan pangan yang didatangkan dari luar Pulau Bali. Untuk itu, pemerintah Provinsi Bali tengah berupaya untuk mewujudkan kedaulatan pangan, mencapai kemandirian dan keamanan pangan di Bali, mengingat Bali memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri dari produksi lokal. Kedaulatan pangan di Bali dapat diwujudkan mengingat saat ini Bali memiliki sumber daya pangan yang unggul seperti beras, jagung, umbi, dan sayur hingga buah-buahan. Dalam upaya mencapai kemandirian dan keamanan pangan di Bali, diperlukan kerjasama berbagai pihak terutama dengan akademisi pertanian untuk memberikan pendampingan hingga pembinaan kepada para petani sehingga mampu meningkatkan produktivitas pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Bali. Akademisi Pertanian, Profesor Gede Sedana mengaku optimis Bali mampu mencapai kedaulatan pangan mengingat Bali memiliki hasil pangan yang melimpah. Apabila kedaulatan pangan tercapai, maka hambatan-hambatan pendistribusian pangan seperti jalan jebol tidak akan mempengaruhi stabilitas pasokan dan dapat menjaga stabilitas harga pangan sehingga mampu menekan laju inflasi di Bali. Gubernur Bali pada saat ini juga sedang merancang untuk Bali daulat pangan itu sendiri. Jadi kalau memang Bali sudah daulat pangan, saya kira kalaupun terjadi hambatan distribusi dari Jawa ini tidak akan terpengaruh. Karena kalau sudah daulat pangan ini berarti Bali mampu memproduksi pangannya secara lokal, kemudian mampu mengatur sistem pangannya secara lokal sehingga Bali benar-benar tidak terpengaruh dari pangan luar, kecuali memang pangan-pangan yang memang tidak bisa dihasilkan di Bali ini. Jadi saya sangat meyakini bahwa ke depan dengan kerja keras dari pemerintah kemudian didukung oleh berbagai pihak termasuk perguruan tinggi, maka program Bali Daulat Pangan ini akan bisa terwujud dan tentunya ini satu, mengamankan pangan yang ada di Bali, kemudian menjaga stabilitas harga pangan di Bali, kemudian menjamin masyarakat tidak tergantung pangan dari luar. Kalau saya melihatnya bahwa Bali memiliki satu sumber daya alam yang sangat bagus untuk pangan, terutama misalnya kita memiliki lahan-lahan pertanian atau sawah, dan sekarang meskipun kita ada satu
terpaan ancaman alih fungsi lahan, tetapi tugas kita bersama-sama adalah meningkatkan produktivitas itu. Jadi kalau saat ini misalnya produktivitas itu rata-rata 6,1 ton, maka ke depan kita harus bisa meningkatkan apakah menjadi 8 ton atau 9 ton. Tentunya ini diimbangi dengan teknologi. Jadi pemerintah pun juga pasti akan menjamin untuk memberikan satu teknologi-teknologi termasuk insentif kepada para petani kita yang memang benar-benar ingin mewujudkan daulat pangan. Sukma, Bali TV. Kenaikan harga beras di Bali memunculkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Menurut akademisi pertanian, lonjakan ini tidak hanya disebabkan oleh permasalahan mendasar di sektor hulu seperti menurunnya kualitas dan kesuburan tanah sawah. Menurut akademisi pertanian Profesor Niluh Kartini menjelaskan, produksi beras sangat bergantung pada kondisi lahan pertanian terutama tanah di lahan sawah. Ia menyarankan berbagai pihak terkait agar saling berkolaborasi untuk melakukan upaya serius seperti melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas dan kesuburan tanah, di mana dua faktor ini sangat mempengaruhi produktivitas tanaman padi. Oleh karena itu, ia memberikan sejumlah solusi untuk mengatasi hal tersebut sehingga dapat meningkatkan kualitas dan hasil produksi padi seperti solusi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Ia juga menegaskan untuk melakukan pengawasan ketat terhadap kualitas pupuk sehingga petani memperoleh pupuk asli bebas gulma dan penguatan sumber daya pertanian seperti mengurangi alih fungsi lahan dan memperhatikan ketersediaan air serta bibit. Solusi yang bisa yang dilakukan dalam waktu cepat ya. Jadi cepat melakukan mapping ya, apakah kejadian ini terjadi karena penurunan hasil atau yang lain atau ada faktor-faktor lain. Nah, yang kedua dalam jangka menengah dan panjang itu sebenarnya minimal 5 sampai 10 tahun Dinas Pertanian yang ada di Bali melakukan evaluasi kesuburan tanah dan kualitas tanah, terutama tanah sawah, jadi sehingga kita akan mengetahui seberapa jauh terjadi kerusakan dan juga kerusakan, jadi kekurangan unsur hara, kesuburan, sehingga tetap tanah sawah itu sesuai untuk kebutuhan pertumbuhan daripada tanaman. Nah, sudah itu yang ketiga. Untuk memperbaiki semua ini sebenarnya penggunaan bahan organik atau pupuk organik itu menjadi kunci penting di dalam menjaga kesuburan tanah ya. Yang keempat, sumber daya alam pertanian ini harus diperhatikan ya. Sekarang seperti satu, alih fungsi lahan kemungkinan juga tadi berkurangnya produksi ini karena alih fungsi lahan, jadi alih fungsi lahan terus ketersediaan air, ketersediaan bibit, karena semua petani seperti petani di Bali 100% tergantung dengan bibit beli ya, jadi tidak bisa sekarang bagaimana bisa petani itu membuat penangkaran sendiri. Berbagai langkah ini bisa terlaksana jika ada sinergi dari semua pihak terkait mulai dari Dinas Pertanian, Bulog, dan Perdagangan. Evaluasi menyeluruh perlu segera dilakukan agar permasalahan harga beras tidak berlarut-larut dan menjadi beban masyarakat. Bunga Widrayani, Bali TV. Akhiri praktik open dumping TPA Tuung ditutup setiap hari Rabu. Kami segera kembali dengan laporannya. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis.
This indicates that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, for Balinese menu choices are also getting richer, such as Sam-Sam Guling to Kuah Balung and Hawar Babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, star, they leave behind telltale characteristics of fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Ngepat juga ya. Empat tumpang alit-alit lagi papat ngangen sampian busung medulang lindung wasani dengan bombayu kan warasa kalpo langsung personelipun 108 yang dipergunakan pada saat orang yang kena musibah di jalan kita memanggil. Informasi seputaran aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Terus kembangkan kreativitas, YWE dan juga narkoba. Saksikan penutupan Pesta Kesenian Bali ke-47 tahun 2025, Sabtu, 19 Juli 2025, pukul 20 WITA, live di Bali TV. Pemirsa, tempat pembuangan akhir TPA Regional Sarbagita di Suwung, Denpasar resmi ditutup setiap hari Rabu. Kebijakan ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2025 dan disepakati oleh pemerintah Provinsi Bali bersama pemerintah kabupaten kota di wilayah Sarbagita. Sehubungan dengan penataan TPA Regional Sarbagita Suwung tahun 2025, pelayanan pembuangan sampah ke TPA Suwung ditutup setiap hari Rabu mulai 16 Juli 2025. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DLHK Bali, Imade Rentin menyebutkan penutupan dilakukan sebagai tindak lanjut atas keputusan Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup nomor 921 tahun 2025. Aturan tersebut mengatur penghentian pengelolaan sampah dengan metode open dumping paling lambat dalam waktu 180 hari. Rentin mengatakan, penutupan sementara ini sangat penting agar proses penataan dapat berjalan dengan fokus dan tidak terganggu oleh aktivitas armada pengangkut sampah. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memenuhi standar pengelolaan lingkungan dan menghentikan praktek open dumping yang kini tidak diperbolehkan. Rentin menjelaskan bahwa volume sampah yang masuk ke TPA Suwung diperkirakan mencapai 1.000 ton per hari, sedangkan jumlah armada pengangkut sampah yang datang mencapai 400 hingga 500 truk per hari. Kondisi ini membuat proses penataan tidak dapat dilakukan secara maksimal. Rentin berharap kebijakan ini dapat memperkuat langkah-langkah penanganan sampah yang lebih efektif, tertib dan bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan di wilayah Sarbagita. Sukma, Bali TV.
Selama masa pengerjaan jalan jebol di Bajra Tabanan, truk sumbu 3 atau truk tronton dilarang masuk Bali. Mereka dihimbau menggunakan kendaraan yang lebih kecil untuk mengangkut barang ke Denpasar. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, Samsi Gunarta mengatakan, selama masa pengerjaan jalan jebol di Bajra Tabanan, truk sumbu 3 atau jenis truk tronton dengan 10 roda, di-stop sementara masuk Bali. Mereka telah dihentikan sementara di Banyuwangi ataupun di Gilimanuk. Truk sumbu 3 tidak memungkinkan melewati jalur lain seperti jalur Singaraja Karangasem untuk menuju Denpasar, karena jalan yang tidak memadai. Maka dari itu, pihaknya menghimbau dilakukan penyesuaian muatan, agar menggunakan kendaraan lebih kecil untuk mengangkut barang. Penyesuaian ini telah dilakukan dari Banyuwangi dan Gilimanuk. Begitu juga untuk kendaraan 2 sumbu agar menyesuaikan, jangan memaksakan diri, karena jalan tidak memadai, serta untuk menghindari terjadinya kecelakaan ataupun kemacetan. Sementara pekerjaan dilakukan di Bajra itu, kita akan lakukan divert. Jadi, traffic akan di-divert mulai dari Banyuwangi. Di Banyuwangi kita akan pastikan bahwa kendaraan-kendaraan bisa mulai diarahkan. Kalau yang menyeberang dengan, terutama untuk 3 sumbu ya, 3 sumbu itu kita tidak bisa terima pada selama masa perbaikan ini, karena tidak ada tempat untuk bisa, tidak ada jalan yang cukup untuk mereka untuk bisa ke Denpasar, kalau lewat Singaraja maupun lewat Karangasem. Nah, karena itu harus dilakukan penyesuaian muatan dulu, jadi dilangsir dulu, kemudian digunakan kendaraan lebih kecil. Jadi sudah dimulai dari Banyuwangi, kemudian dilakukan juga di Gilimanuk. Nah, kemudian untuk 2 sumbu juga mulai harus mencocokkan beban dengan medan. Jadi jangan dipaksakan, karena kalau misalnya nanti dipaksakan, geometri jalan kita tidak support untuk beban-beban yang terlalu berat dan mungkin juga yang tidak stabil. Sementara untuk kendaraan kecil diperbolehkan melewati Bajra, namun dialihkan ke beberapa titik. Kendaraan dari barat diarahkan ke kiri, dan yang dari timur belok ke selatan. Satu arah. Tim Liputan Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi. Buleleng loloskan 7 siswa ke sekolah rakyat. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Emco, cat kayu dan besi. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Operator mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras bagi pelanggan dengan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut, selanjutnya tahun 1639 atau tahun 1707 akan di pura ini dapat dikelompokkan Ratu Penatih, penyungsung sejebak jagat pejen. Pengumpul Dijeng selaku angin pengalian, pengumpul jumlah wargi, serta memohon taksu bagi mereka para penekun spiritual atau balian di Bali.
Batik kembang Bali dengan Hina. Dan sudah di pasti kesempatan. Dengan setengah 3 ngatas papat Bali tip. Dia percaya diri kalau senyumnya ya ada yang kuning-kuning, ada segala macam. Sekali lagi saya bilang pencabutan bukan adalah solusi. Pasien-pasien dengan support suami, support anak-anaknya, menantunya, cucu-cucunya itu luar biasa. Sakit yang terkontrol kita tidak sebut sebagai sakit. Sehat pada usia lanjut dilihat dari... Saksikan Harmoni Bali setiap minggu pukul 16 WITA hanya di Bali TV. Pemirsa, sebanyak 7 anak dari keluarga kurang mampu di Buleleng lulus seleksi melanjutkan pendidikan di Sekolah Rakyat Provinsi Bali untuk jenjang sekolah menengah pertama atau SMP. Mereka akan mengikuti program sekolah berasrama bersama puluhan siswa dari kabupaten lain di Sekolah Rakyat Provinsi Bali yang dipusatkan di Sentra Mahatmia, Desa Banjaranyar, Kecamatan Kediri, Tabanan. Kepala Dinas Sosial Dinsos Buleleng Putu Karyaman Putra mengatakan ketujuh siswa yang lulus telah melalui seleksi ketat. Mereka adalah anak dari keluarga kategori Desil 1 yang disaring dari Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Dari seleksi tersebut akhirnya dinyatakan 7 siswa yang lulus untuk masuk Sekolah Rakyat Provinsi Bali dan telah ditetapkan dalam SK Bupati Buleleng 7 orang yang sudah diterima di Sekolah Rakyat di Tabanan. Kami diberikan kuota sebanyak 7 orang, lanjut melaksanakan asesmen tingkat kelayakan. Yang diajukan adalah warga yang kategori dimasuk Desil 1. Jadi baik itu dari tingkat pendapatan, dari kelayakan rumah, maksud juga keluarga. Dan itu sudah ditetapkan dalam surat keputusan Bupati Buleleng. Seluruh siswa akan menjalani pendidikan asrama penuh selama 3 tahun. Tak hanya pendidikan akademik, mereka juga akan dibina untuk mengembangkan potensi diri dan keterampilan hidup orang lain. Selain anak, orang tua, para siswa juga mendapat pendampingan melalui program pemberdayaan ekonomi. Apabila rumahnya termasuk kategori tidak layak huni, pemerintah akan memberikan bantuan program rumah sejahtera terpadu. Karyaman mengklaim banyak siswa yang berminat melanjutkan pendidikan di Sekolah Rakyat Provinsi Bali. Ia berharap kuota tahun selanjutnya bisa ditambah supaya bisa mengakomodasi lebih banyak siswa yang kurang mampu. Yasri Yuli, Bali TV. Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Disdikpora sejak tahun 2021 mulai menyalurkan bantuan sosial atau bansos pendidikan kepada siswa di sekolah menengah pertama SMP swasta di wilayah Denpasar. Bantuan ini meningkat dari Rp1 juta menjadi Rp1,5 juta. Kepala Bidang SMP Disdikpora Kota Denpasar Anak Agung Putu Gede Astara didampingi Ketua SPMB Ngakan Made Samudra menyampaikan BSP bantuan sosial pendidikan ini telah berlangsung sejak tahun 2021 sebesar Rp1 juta. Di tahun 2024 ditingkatkan menjadi Rp1,5 juta per orang siswa. Bantuan ini diberikan bagi siswa yang tidak lolos seleksi di sekolah negeri dan melanjutkan pendidikan di SMP swasta. Proses bantuan ini disalurkan ke sekolah masing-masing untuk meringankan pembayaran SPP maupun administrasi di sekolah. Tahun ajaran 2024-2025 bantuan disalurkan sebanyak 3.000 siswa dan tahun ini ditargetkan menyasar hingga 3.500 siswa. Bantuan ini diharapkan dapat menjadi stimulan signifikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan dan aksesibilitas bagi peserta didik. Ini kan program Pak Wali Kota yang kita mulai tahun 2021 yang pada awalnya diberikan 1 juta per orang. Setelah itu sekarang sampai ada peningkatan menjadi 1,5 juta per orang. Itu diberikan bagi siswa yang mendaftar di sekolah negeri
tidak lolos seleksi dan melanjutkan ke sekolah swasta. Penyaluran bansos ini disambut antusias oleh berbagai pihak termasuk Wakasek Kesiswaan SMP Slube Saraswati 1 Denpasar, Putu Sri Rahayu Kasmawati. Bantuan tersebut sangat membantu orang tua dalam meringankan biaya sekolah. Hal senada diungkapkan Kepala SMP Dwi Jendra Made Ari Mertayase yang mengungkapkan pada tahun ajaran lalu sebanyak 194 siswa yang memperoleh bantuan tersebut yang diperuntukkan uang pangkal siswa. Nika kan ditujukan untuk biaya awal sekolah di swasta. Jadi karena itu prosesnya pencairannya sekitar November kalau tidak salah yang tahun ajaran kemarin. Jadi kan anak-anak yang sekolah di swasta pasti di awal sudah membayar nih ke uang pangkal. Jadi dialokasikan dengan persetujuan orang tua mereka untuk pembayaran SPP. Kalau menurut orang tua siswa sangat terbantu kan, ya merasa berterima kasih. BSP yang kemarin kita terima adalah sebanyak 194 siswa dari 400 siswa yang mendaftar di sekolah kami. Ini jumlahnya per siswa mendapatkan 1.500.000 bantuan sosial pendidikan dari Kota Denpasar. Nah untuk kedepannya harapannya Tiang secara lembaga di SMP Dwi Jendra kita bisa mendapatkan serapan bantuan tersebut lebih banyak lagi. Kedepan diharapkan BSP ini terus dilanjutkan bahkan nilainya ditingkatkan. Indrawan, Bali TV. Gugah Spirit Adat BNN perkuat pencegahan narkoba di tingkat desa. Kami segera kembali dengan informasinya. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Puniki kemariang disampun anak kealit nekuli. Metapang dalam kebos, mepandes utawi misangi. Drama antar Ketua Banjar Jakarta Selatan menghadapi Jakarta Selatan para pinangita miwah tokoh-tokoh umat Hindu. Emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen cangin purikau wenten taler 6 TPS sani kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Sujatine ada di lohe terus terang beli
Bali Playlist setiap hari pukul 13 dan 14 WITA hanya di Bali TV. Pemirsa, Bali memiliki modal sosial yang tinggi berupa ikatan adat, nilai-nilai kebersamaan dan kepedulian sosial yang kuat di tingkat desa. Potensi inilah yang harus dioptimalkan sebagai benteng utama dalam menjaga masyarakat dari bahaya narkoba. Hal itu ditegaskan Kepala BNN RI Martinus Hukom di Desa Adat Kelan, Badung. Bali sebagai destinasi dunia yang dikenal karena keindahan alam, kekayaan budaya, dan keramah tamahan masyarakatnya tidak luput dari ancaman narkoba. Popularitas Bali sebagai pintu gerbang internasional justru menjadikannya salah satu sasaran empuk jaringan peredaran gelap narkoba. Ancaman ini bukan hanya berpotensi mencoreng citra Bali di mata dunia, tetapi juga menggerus nilai-nilai luhur, adat istiadat, dan kearifan lokal yang selama ini menjadi benteng moral masyarakat Bali. Bali memiliki modal sosial yang tinggi berupa ikatan adat, nilai-nilai kebersamaan, dan kepedulian sosial yang kuat di tingkat desa. Potensi inilah yang harus dioptimalkan sebagai benteng utama dalam menjaga masyarakat dari bahaya narkoba. Martinus Hukom menekankan bahwa pemberdayaan perangkat desa, tokoh adat, dan partisipasi aktif masyarakat adalah kunci untuk mewujudkan desa bersih narkoba yang berkelanjutan. Karena Bali punya nilai sosial kapital yang tinggi. Orang menghormati lingkungan. Itu sebenarnya sosial kapital yang memang sangat kuat sekali. Tinggal bagaimana kita elaborasikan dengan ancaman narkotika. Ya, yang datang kan rata-rata dari luar semua nih, dari luar negeri. Dari luar Bali. Orang Bali punya tata krama yang sangat tinggi, takut akan karma dan lain-lain. Itu yang kita bangun bersama-sama. Kepada tokoh-tokoh adat atau kepala-kepala desa adat, bagaimana kita melakukan pendekatan-pendekatan adat ini untuk meningkatkan moral masyarakat kita. Saat ini, terdapat 7 desa kelurahan di Bali, yakni Kelurahan Tuban, Desa Pemecutan Kaje, Desa Dalung, Desa Sabe, Kelurahan Semarepura Klod, Desa Purwokerti, dan Desa Pangkung Paruk yang diharapkan menjadi contoh dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba di tingkat desa. Rai Suantara, Bali TV. Pemerintah tengah menyiapkan skema kredit usaha rakyat atau KUR bagi pekerja migran Indonesia PMI. Dalam skema baru ini, pekerja migran bisa mengakses KUR tanpa jaminan sebesar 100 juta rupiah. Kebijakan ini mendapat respon positif dari kalangan praktisi sekaligus penyalur tenaga kerja luar negeri, I Gusti Putu Budi Arte. Menurutnya program ini merupakan berita gembira bagi calon pekerja migran Indonesia khususnya di Bali. Dengan adanya KUR PMI tentu akan sangat membantu pembiayaan proses keberangkatan pekerja migran ke luar negeri. Seperti diketahui, masalah biaya menjadi kendala terbesar bagi sebagian besar tenaga kerja migran di Bali. Terlebih terkait jaminan pinjaman di bank maupun lembaga keuangan lainnya yang selama ini menjadi kendala ketika pekerja migran mengajukan pinjaman. Pihaknya berharap agar pemerintah lebih gencar melakukan sosialisasi tentang program KUR PMI ini. Nah, dengan adanya KUR yang tanpa jaminan ini, tentunya akan menjadi berita baik dan akan menjadi solusi terbaik nanti kepada anak-anak calon-calon pekerja migran Indonesia kita yang ada di Bali. Tentunya dari hasil survei kecil-kecilan saya dengan kandidat baik dari calon pekerja migran Indonesia maupun pekerja migran Indonesia yang sudah kami
berikan kesempatan bekerja di luar negeri. Nah, mereka belum sepenuhnya mengetahui program bagus KUR dari PMI ini. Nah, saya mohon kepada pihak yang berwenang, terutama pemerintah sebagai stakeholder dari kredit usaha rakyat pekerja migran Indonesia ini, tidak henti-hentinya mensosialisasikan program yang memang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, sehingga informasi yang diperoleh oleh masyarakat ini informasi yang benar, ya, baik melalui lembaga-lembaga pelatihan yang ada di Bali, karena sumber dari calon pekerja migran Indonesia kita adalah peserta pelatihan baik dari lembaga pelatihan kerja maupun dari lembaga kursus. Pihaknya menyebutkan informasi yang didapat dari para calon PMI maupun yang sudah bekerja di luar negeri bahwa belum sepenuhnya mengetahui program KUR PMI ini. Padahal KUR PMI ini sangat ditunggu-tunggu oleh calon pekerja migran. Andika, Bali TV. Pemirsa jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan. Sanggar Seni Sawirase persembahkan drama tari Memanying-manyingan. Anak kesayangan lagi sekolah di luar negeri, tiba-tiba nelpon minta uang buat kebutuhan sekolahnya. Atau punya keluarga yang sedang kerja di luar negeri dan ingin transfer uang. Atau ada transaksi bisnis dengan pengusaha di luar negeri. Mau transfer dan terima uang valuta asing. Tapi bingung pakai apa? Nggak usah panik, ada Bali Dwipa Remittance. Apa itu Bali Dwipa Remittance? Yaitu sebuah layanan transfer valuta asing dari Bank BPD Bali. Dengan Bali Dwipa Remittance, kita bisa menerima uang dari luar negeri maupun mengirim ke luar negeri dengan mudah. Jadi, tidak perlu khawatir lagi ketika ingin transaksi dengan valuta asing. Bersama Bali Dwipa Remittance, semua transaksi akan menjadi semakin mudah. Bali Dwipa Remittance, solusi kirim dan terima uang dari luar negeri. Loh, Nyai bengong len. Oh, ake ngerti be, amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, rogen. Awaknya hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awaknya nganten gak beli, saya proses tapi stres. Wah, mulai punya Nyai, betul ya Nyai. Ini pijit tangan lu, sakit lagi awak-awaknya. Apa? Mau pijat keke? Oh, mau pijat? Bawayan kayak dirungi, mentajan, mentuakan. Jadi subane gelam kokenya awaknya nih makatang lo, awaknya nih makatang. Awaknya sing kodak, awaknya sing dawak kenjar, sing dawak mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Ya semangat kone ngopi, kone ngama, wakilnya menceramah, jadi kayak presiden. Masuk lagi sih, kita ngawake. Kene be, kene awaknya makatang, awaknya bermedati ngencadang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ngajak ke saya dirundungi wayan. Ini, ayo kemana jangan bicaranya nih lo. Ini saya bicarkan awaknya jangan beli, langise ada jangan. Wah, si lagi gini ada ngorek TV semangat aja kalon. Melang saya beli ngomong, ini madan minyak gana pati. Aduh, sudah lo, besoknya beli lo. Pemelan nih. Pemelan, jangan nggak dikasih lagi sini. Apa dikasih lagi sini lo? Coba tinggalin. Nih di HP ini nah ada beli. Nak liu khasiatnya nih beli bati nak nganggon minyak gana pati ada nih beli meringankan apa ada nih
kaki terkilir, keseleyor, mati, pegelinu, pila, kesemutan, bangcang sakit, pokoknya megenang kasihan nih. Nih, mana gitu? Yang kita nak tanaki, awaknya saya kita konang. Jadi awaknya bersehat. Ini awaknya bisa nyai di kamar ini. Aku asingnya. Asingnya nyai, awaknya bersegar di kakak nyai. Beli. Baik. Jaga bayi ni, jaga hatu ini, mangga entek, stata ajak, mok sata, jaga kita, jaga bali ni. Sulingi pemangku peseraman tetap mengusahakan pendidikan moral. Budi pekerti suko wibawo tan kewawo deneng pejah geraha astro geraha setri nangitan ya ane katwa eka tua swalaksana batara. Jadi alam niki seisen yang jagat niki sami kesusup oleh desang yang widi siwa bumi ring bumi niki wentan batara niki sangat raga ngai mecaru kan ngidupang pertiwi di Bali buana bumi mengurip niki. Jauhin mari, kurang nadinya mati di balik makanya. Lalu kane weka, teleponnya nadi sebilang wai, kane bisa semangat mengguli. Kota Paris, atot engi bertu sing ngelah pipes. Saksikan penutupan Pesta Kesenian Bali ke-47 tahun 2025, Sabtu, 19 Juli 2025, pukul 20 WITA, live di Bali TV. Pemirsa Sanggar Seni Sawirasa Banjar Pengembungan, Desa Bongkase, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung, mempersembahkan pergelaran seni budaya drama tari memanying-manyingan. Penampilan drama tari ini berhasil memukau para penonton yang hadir di kalangan angsoka. Serangkaian Pesta Kesenian Bali PKB yang ke-47 Sanggar Seni Sawirasa Banjar Pengembungan, Desa Bongkase, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung, mempersembahkan pegelaran seni budaya di Taman Budaya. Ketua Sanggar Seni Sawirasa menyatakan, penabuh yang dilibatkan sebanyak 23 orang dan penari 10 orang. Garapan drama tari ini mengisahkan sepasang kekasih yang sedang bermanja dan bercinta di tengah hamparan hijau yang luas dan menyatukan dua karakter yang berbeda, yakni karakter keras dan tegas. Sedangkan ide Betari Batur memiliki karakter yang lemah lembut. Walaupun memiliki perbedaan, akan tetapi kasih sayang yang terus tumbuh menjadi sebuah ikatan yang kuat, bagaikan bukit dan danau yang tidak bisa dipisahkan. Merujuk dalam tema Pesta Kesenian Bali saat ini, berharap penonton ikut terhanyut dalam cerita kasih sayang. Sawirasa
kita sekarang mengangkat tema memanjing-manjingan itu adalah ya kalau kita artikan ke bahasa Indonesia itu bermanja-manjaan. Itu kita mengangkat tradisi yang ada di Desa Bungkase yang kita selenggarakan pada saat Napak Pertiwi Ida Betara Pura Bukit dan Ida Betari Pura Batur. Ya, jadi itu yang kita angkat temanya sekarang. Anggota sanggar kalau penabuh kita melibatkan 23 orang. Penarinya 10 ya? Penari 10 orang. Manjingan itu ceritanya itu ada praraja dan praratu itu dulunya suami istri karena lama tidak ketemu akhirnya mengembara masing-masing dan ketemunya itu di hutan. Jadi bukit dan danau itu memang tidak bisa dipisahkan. Penampilan Sanggar Sawirasa berhasil memukau penonton yang hadir. Desa Aryani, Bali TV. Pemirsa, TPA Kebon Kongo Lombok Barat NTB menjadi bagian krusial dari upaya DLHK Provinsi NTB dalam mengatasi persoalan sampahnya. Keberadaan TPA tersebut tidak hanya membantu penanganan lebih lanjut terhadap sampah yang dihasilkan masyarakat, tetapi juga berkontribusi bagi sejumlah sektor strategis. Tempat pertama yang disinggahi rombongan Sekretariat DPRD Bali dan media yang dipimpin Kepala Bagian Umum IKADEP Putra Suantara untuk berbagi pengetahuan dan pengelolaan seputar sampah adalah DLHK Provinsi NTB. Rombongan diterima Kabid Planologi dan Pemanfaatan Hutan DLHK Provinsi NTB Burhan. Dalam kesempatan tersebut, Burhan memaparkan berbagai program DLHK NTB terkait sampah seperti Zero Waste. Rombongan kemudian diajak melihat TPA Kebon Kongok yang memiliki fasilitas TPST RDF atau Refuse Drive Full dan SRF atau Solid Recovered Full. Menurut Kepala UPTD TPA Regional NTB, Radius Ramli, TPST ini kini lebih condong memproduksi SRF karena hanya SRF cocok untuk burner PLTU Jeranjang. TPA dan TPST tidak hanya membantu masyarakat dalam mengolah sampah sehingga lingkungan bersih dan sehat, namun produk olahan sampah khususnya SRF sangat berkontribusi bagi masyarakat terutama di sektor energi. Namun kuantitas SRF yang dihasilkan masih tergolong kecil, yaitu 100 ton. SRF hanya bisa dihasilkan bila sampah dipilah terlebih dahulu. Oleh karena itu, Ramli menegaskan produksi SRF bisa meningkat bila masyarakat berpartisipasi memilah sampahnya sendiri. Sampah campur yang masuk ke sini. Nah, kalau sampah campur itu kan berat itu pemilahannya itu yang membuat kita kedodoran. Jadi bisa energi biaya itu habis di pemilahan. Jadi itu yang menyebabkan kami itu hanya bisa sekarang ini 100 ton per bulan. Jadi itulah pentingnya sebenarnya ya pemilihan di kita sumber kemudian pengangkutan sampah terpilah itu akan memudahkan kita yang mengelola di sini. Kalau tidak itu kedodoran kita. Selain SRF, TPST ini juga menghasilkan gas metana untuk keperluan internal dan kompos bila ada permintaan. Di TPA Kebon Kongok ini ada pula tempat yang disebut landfill hill. Bekas TPA ini disulap menjadi taman edukasi terkait pentingnya pengelolaan sampah. Purnawan, Bali TV. Dan pemirsa, berikut kami tampilkan agenda Pesta Kesenian Bali ke-47 Sabtu 19 Juli 2025. Dan kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk Kabupaten Kota di Bali berlaku hari ini.
Tetap Bali bersama Minyak Kapun Ganepati, Usada Bali Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbali.tv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Madi Sukadenekarang pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.